Buku sudah kubaca, halaman per halaman. Macam-macam buku, entah itu berkaitan dengan pembelajaran ataupun non pelajaran seperti novel yang kubaca. Mungkin tak lama lagi beberapa halaman akan tersobek dan terlipat akibat gesekan yang kubuat. Agaknya jemariku ini sedikit nakal, sebab tak pandai menyentuh tanpa menimbulkan kerusakan. Ya, seperti itulah manusia. Ada saja ulah yang dihasilkan oleh kedua tangannya. Jadi tak begitu heran, namanya juga manusia. Dan jika kau bisa merasakannya, tanganku ini hendak melepuh, sebab seharian memegang gawai tanpa henti. Kugunakan untuk kuliah daring, mencari info terkini, kadang-kadang bermain permainan, dan saling berkabar dengan teman-teman. Kalau dihitung-hitung bisa 12 jam dalam sehari. Bukan waktu yang sedikit kan dalam 24 jam. Sehingga kadang-kadang aku merasa kagum dan heran dengan mereka yang mampu lepas dari gawainya. Mereka terlihat hebat sekali di mataku. Memangnya siapa yang tak mau jadi seperti mereka? Aku mau. Kasur, bantal, selimut. Jangan repot-repot bertanya. Kalau bisa bicara, mungkin mereka sudah berteriak minta tolong. Sebab seringnya tubuh ini diistirahatkan dari kehidupan dunia yang melelahkan. Aku bukannya mengeluh. Bukan. Tentu saja aku sangat bersyukur dapat dilahirkan ke dunia tanpa kekurangan suatu apapun. Meski jauh dari kesempurnaan. Memangnya apa yang bisa membuatku tidak bersyukur? Aku bisa bertemu teman-teman, merasakan sensasi baru seperti petualangan, dan sesuatu yang mampu memacu adrenalin. Bagian mana yang tidak ku syukuri? Terima kasih Tuhan yang telah memberiku kesempatan merasakan nikmat luar biasa yang kau berikan. Aku tidak akan bercerita mengenai masa lalu. Karena aku bukan anak sejarah yang begitu tertarik menelusuri jejak. Aku adalah anak bahasa yang suka berkata, senang membuat cerita, bahagia ketika merangkai kata yang menimbulkan suka dan duka. Tapi akan kuberitahu kau sesuatu. Akhir Desember 2019, ku dengar berita mengenai virus corona yang mereka sebut dengan COVID-19. Singkatan dari Coronavirus Disease 19. Ini adalah pandemi, wabah mematikan yang membunuhmu dari dalam,
berukuran kecil sekali, hingga tak dapat dilihat dengan kasat mata. Bahkan hampir tak terlihat. Jumlahnya tak diketahui, sebab dia ada di mana-mana. Kedatangannya tak terkira, entah kapan, di mana, dari siapa. Tidak ada yang tahu. Jangan kau coba-coba untuk menghitungnya. Virus corona ini jumlahnya tak dapat dihitung dengan angka. Virus ini dapat menyebar tanpa kita ketahui. Bisa saja virus ini datang dariku atau kamu. Mungkin mereka, atau bahkan dia yang sedang melihat dari sana. Tidak ada yang tahu. Benar-benar mengerikan. Kalau memikirkan hal ini, sejujurnya aku sedikit khawatir. Yang aku khawatirkan bukan tentang aku yang akan hilang, tapi tentang aku yang pergi dengan bekas menyakitkan untuk keluargaku. Orang-orang di sekitarku, atau orang yang berinteraksi denganku. Aku takut sekali menjadi orang yang tidak membawa manfaat, tapi malah mendatangkan kekacauan di mana-mana. Tidak lama aku sepelekan berita itu seperti melihat ayam jantan berkelahi berebut pasangan. Atau ketika melihat ulat di dalam buah apel, kemudian kubuang begitu saja. Acuh tak acuh, tak kupedulikan, kuabaikan, dan merasa baik-baik saja. Belakangan aku mulai berpikir, mungkin sifat manusia seperti kulah yang menyebabkan semua ini. Italia, Amerika, Wuhan, Cina, atau tidak perlu jauh-jauh, Indonesia kita saja saat ini lebih dari 9.000 orang yang terpapar virus corona. Lantas siapa yang bisa disalahkan? Pemerintahkah? Anggota mediskah? Aparat kepolisian? Tidak. Tentu tidak. Bukan mereka yang pantas untuk disalahkan. Tapi kita. Tangan-tangan kita yang tidak bisa dikendalikan. Sifat kita sebagai manusia yang tidak terjagalah yang membawa kehancuran kepada dunia. Bukan hanya virus corona. Jauh sebelum itu pun kita sudah membawa keresahan di muka bumi. Menebang pohon sembarangan, memburu hewan untuk kepentingan pribadi hingga menyebabkan kepunahan. Kita yang semena-mena, lalu bagaimanakah kita harus bersikap? Mestikah kita lupakan? Tidak juga. Tidak. Tentu kita tidak boleh melupakannya. Segelap dan sekelam apapun yang kita alami, sama sekali tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Memangnya kenapa harus dilupakan? Kalau hal ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kau ambil pena, tulis di buku catatanmu.
nanti kau ceritakan ke anak cucumu, agar kelak mereka bisa memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat sekarang. Tidak ada salahnya berharap. Kini kita mulai diperkenalkan dengan istilah karantina yang sebenar-benarnya. Sebagian masyarakat kesulitan bahan pangan, beras, gas, gula. Rakyat menengah ke bawah berkeringat kesusahan. Pandemi ini berhasil membuat pemerintah kewalahan. Ini adalah masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa pada kita semua, dari segi mental dan juga ekonomi. Khususnya mereka yang menggantungkan hidupnya dari jualan asongan, ojek online, dan bahkan nelayan. Memikirkan bagaimana mereka akan membayar cicilan, melunasi kredit motor, uang listrik, uang air. Membuatku sedih. Aku minta maaf karena belum bisa menjadi orang yang mampu membantu saudaraku yang kesulitan seperti itu. Aku minta maaf karena hanya mampu berdoa, semoga kau saudaraku baik-baik saja. Lebih dari 622 jam, 118 menit, dan 119 detik kita semua bertahan dalam masa-masa yang sulit. Karena kita tahu dan begitu menyadari bahwa saat ini bumi kita sedang sakit, negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia butuh bantuan kita. Dengan cara apapun, aku akan membantu Indonesia sebisaku. Walaupun hanya berdiam diri di rumah seperti yang aku lakukan sekarang. Aku tak bisa membantu aparat kepolisian, ikut andil dalam pemerintahan, apalagi bergabung dengan anggota medis. Tidak mungkin, karena aku adalah anak bahasa, bukan orang yang bergelut di dunia kesehatan. Oh iya, kata orang, anggota medis adalah pasukan garda terdepan. Iya, aku juga berpikir demikian. Tapi mereka juga pasukan garda belakang. Sebab ketika kita sakit, merekalah yang merawat dan menjaga kita. Mereka adalah pertahanan Indonesia yang paling terakhir. Justru kitalah yang merupakan pasukan garda terdepan, memagari dan membentengi agar virus ini tidak menyebar kemana-mana. Indonesia, aku rindu. Buru-buru mandi karena kesiangan, berkeringat ketika baru sampai di kelas. Aku rindu mendengar tawa riang teman-teman yang seperti anak kecil. Aku juga rindu mengantar dia pulang ke depan rumahnya.
pandemi COVID-19. Banyaknya kesedihan yang kau berikan mengajarkan kami berbagai hal. Bagaimana kami harus menjaga kebersihan, bagaimana kami tidak menyepelekan suatu hal yang kecil sekalipun. Indonesia cepatlah pulih, dan semoga kita bisa saling menjaga satu sama lain ke depannya. Terima kasih Tuhan.